benar dituliskan nama agak besar supaya bisa teman-teman yang ada di depan sini, utamanya saya yang pakai kacamata bisa nanti melihat namanya, ya, karena dalam proses merekam nanti sehingga nanti kita akan mencoba mengadres ketika bertanya akan menyebutkan nama supaya nanti teman-teman yang menjadi notulen yang transcribe terus mohon bantuan juga Bapak Ibu juga tidak apa-apa, supaya nanti kan juga berulang bisa, mudah-mudahan ya kita ada berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, lebih dari 20 Bapak. Ya, ada sekitar 24 orang. Nah, diskusinya nanti akan ada pertanyaan yang disampaikan kepada tim, masing-masing silahkan ya, langsung silahkan feel free untuk jumping untuk memberikan informasinya, tapi mohon berurutan. Jadi kalau satu berbicara kita menunggu kesempatan untuk masuk kalau ada yang ingin disampaikan terkait mungkin ada pertanyaan yang perlu di probing lebih lanjut atau di follow lebih lanjut. Keempat teman-teman yang ada di depan ini sangat dipersilahkan untuk menggali sebanyak mungkin informasi yang menarik dan dirasa dibutuhkan dan sesuai dengan tujuan kajian kita. Silakan dong. Mungkin memang tidak bisa banyak yang menjawab ini selain pengawas. Tidak banyak. Misalnya Pak Kabi tentu tidak terjun langsung ke persoalan kos, ya kan? Meskipun kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan IKN itu ada, tapi kalau spesifik ditanya KSP kurikulum operasional tentu tidak. Jadi peran dinas pendidikan tentu representasinya ada pada pengawas sekolah, mendampingi, membimbing, sampai pada proses akhir mengesahkan gitu, memvalidasi di seluruh KSP. Kalau yang dimaksud itu kurikulum operasional buku 1 kalau itu yang dia maksud. Karena kadang-kadang kita membedakan pemahaman secara operasional. Yang mana Bapak maksud, apakah yang dimaksud adalah buku 1 yang dipedomani oleh satuan pendidikan dalam melaksanakan kurikulum? Nah, kalau itu yang saya maksud tadi. Sampai pada akhirnya pengecekan sebelum tanda tangan kadis itu divalidasi oleh pengawas, cek satu-satu berdasarkan instrumen validasi yang ada. Itu peran dinas pendidikan. Tentu perencanaan yang akan datang, karena saya baru 2 minggu dilantik menjadi sekretaris, kemarin sebagai koordinator transformasi kepemimpinan sekolah yang melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab program guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, kami sudah berbagi tugas dengan kepala dinas secara lisan, tidak tertulis, bahwa beliau akan konsen untuk menangani fasilitas, dan saya bersama teman-teman yang lain kepala bidang menangani kualitas, yang menangani isi tas belum ada. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, penelitian kualitatif seperti ini tentu perlu harus ketawa-ketawa, jangan terlalu. Masalah kasus-kasus tadi, saya kira tidak ada kota pun yang tidak memiliki kasus-kasus seperti itu, Pak. Karena istilahnya kalau di segi agama, Pak, di mana ada Muhammad, di situ ada Mujahid. Artinya yang kita cari sekarang itu meminimalisir, mengurangi perilaku-perilaku yang tidak baik terhadap anak kita. Saya kira kalau bicara secara keseluruhan Makassar, Pak, kita masih bersyukur. Alhamdulillah. Makanya upaya-upaya kita itu di khususnya di Dinas Pendidikan Kota Makassar, Pak, kita tetap berorientasi kepada pengembangan karakter. Makanya ada khusus program di Dinas Pendidikan, terutama di bidang dikdas itu, Pak, itu pengembangan karakter anak-anak. Di
sekolah luar biasa ini sangat kompleks persoalan, Pak. Karena di SMP itu ada jenjang SDLB, SMPLB, SMPLB. Bahkan ada beberapa SMP sudah buka PAUD 3LB, sehingga tentu terkait dengan kurikulum juga hambatan beberapa hal, teman-teman. Kalau di kurikulum 2013 kemarin SMP itu kan ada khusus untuk tunanetra, dan seterusnya. Nah, sekarang di kurikulum Merdeka ini tidak ada pemberian kekhususan, hanya dia katakan saja CP dengan hambatan intelektual. Nah, itu menjadi hal yang membuat guru-guru di sekolah luar biasa ini mengalami sedikit hambatan dalam penanganan sesuai dengan kekhususannya tadi. Kemudian sesuai dengan tahap perkembangan. Nah, paling tidak barangkali kalau umpamanya mau lebih spesifik, ada enggak mekanisme yang digunakan atau diformulasikan oleh Dinas Pendidikan untuk melihat bagaimana keterlaksanaan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Oke, untuk semua jenjang ini silahkan. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Lukman dari Dinas Pendidikan, pengawas SD, Pak. Terima kasih. Saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai pembelajaran dan asesmen, terutama pembelajaran yang berkaitan dengan prinsip pembelajaran yang dimana ada jalan adalah berbasis pada kebutuhan peserta didik. Nah, kalau kebijakan dari Dinas Pendidikan, tentu kami pengawas sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan, di situ melaksanakan pendampingan, terutama tadi yang berkaitan dengan asesmen, karena untuk melaksanakan pembelajaran yang berbasis pada kebutuhan peserta didik, tentu kita harus mempunyai data tentang peserta didik. Makanya kami dari pengawas itu selalu mendorong kepada guru agar sebelum memodifikasi sebuah perencanaan, guru harus mendata dulu, tentu melalui asesmen tadi. Yang tujuannya adalah untuk paling tidak memonitor dan mengevaluasi bahwa proses pembelajaran yang ada di sekolah itu telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang Bapak tadi sebutkan tadi, sehingga pembelajaran bisa lebih menyenangkan dan bermakna. Oke, jadi kalau terkait itu fokus tidak ragu, Pak. Tapi secara kelembagaan, selama ini pengalaman Bapak Ibu dan Bapak Ibu lihat, apakah ada bentuk Coba saya bisa program? Oke. Ya. Tadi yang apakah selama ini Dinas Pendidikan telah memantau peran? Ya, tadi kan Bapak ada peran pendidik dalam mendampingi untuk perencanaan berbasis siswa. Ada apa enggak? Kalau nggak ada, ini kesulitannya apa gitu kan, dan seterusnya. Itu mungkin salah satu informasi, Pak, yang perlu. Ada nggak selama ini? Atau otomatis siapa nih yang memberikan tanggapan?